Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke kegiatan penyemprotan cabai rawit untuk pengendalian hama ulat ya teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan bagi yang menanam cabai rawit, selamat berbahagia karena di tempat kami harga cabai rawit alhamdulillah sedang tinggi-tingginya. Semoga di tempat yang lain juga sama halnya ya, tinggi juga. Alhamdulillah, berkah selalu untuk kita semua. Sehat tanamannya, sehat yang merawatnya, amin. Jangan lupa bagi teman-teman, sebelum kegiatan alangkah baiknya kita lakukan pengontrolan di area cabai rawit kita ya. Kalau di tempat saya ini, di area ini tuh semuanya lagi terserang hama ulat ya, mulai dari ulat gelayak dan sebagainya. Kita sedang lakukan pengendalian ya teman-teman. Oh iya, jangan lupa bagi teman-teman di like dan di subscribe channel saya ini ya, agar semakin semangat dalam mengedukasi ataupun mendokumentasikan setiap kegiatan di lahan cabai rawit kami ini ya. Oke, kita lihat di sini cabai rawit kami alhamdulillah dari pematangan sudah banyak yang matang, dan untuk pemanenan kita sudah lakukan 14 kali pemanenan ya teman-teman. Dari pertama kita dapat kurang lebih 3 kilo, kemudian panen yang kedua kita dapatnya itu 11 kilo, naik lagi ke 17 kilo dan seterusnya, dan terakhir kemarin kalau gak salah 50 kilo. Oh iya teman-teman, di tempat kami ini sekarang lagi musim hujan teman-teman ya. Jadi alangkah baiknya bagi teman-teman untuk selalu waspada terhadap cuaca di musim hujan ini ya. Salah satunya kita harus waspada terhadap jamur, kemudian bakteri juga ya, jamur dan bakteri. Kalau tempat saya udah ada beberapa tanaman yang terserang jamur gitu ya, dan ada beberapa juga hama ulat yang harus kita kendalikan. Lah sayang ya kalau misalkan nggak dikendalikan, nanti buah-buahnya pada bolong, kemudian dari bekas hisapan ulat itu yang nempel di buah kemasukan air, jadi terjadilah pembusukan. Dan di sini juga ada beberapa tanaman yang kena hama trip juga ya teman-teman. Jadi kita sekalian untuk kendalikan bersamaan. Kemudian untuk setiap tanaman yang kami tanam di sini kita masih menggunakan lokal ya teman-teman. Jadi maaf kalau misalkan buah-buahnya itu nggak rata gitu, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, ada yang lonjong, karena sistemnya kita itu masih belajar tuh ya, masih belajar. Jadi kita ngambil dari pasar, kita keringkan, kemudian kita lakukan pembibitan. Oke, selanjutnya di area tengah ini, di sini yang paling banyak terindikasi serangan ulat buah ini ya. Dan untuk serangan patek-patek belum ada, tapi kita udah persiapan untuk pungi, dan inilah salah satunya yang udah terserang hama ulat ya. Seperti ini kira-kira teman-teman bisa dilihat ya, bolong, kemudian masuknya air dari situ dan terjadilah pembusukan ya, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk patek kita masih bisa kendalikan, belum ada yang
terkena patek, hanya saja yaitulah yang kita rasakan di lahan kita ini masih seputar ulat, karena kita masih melakukan pembersihan di area sekitar. Gulma-gulma masih kita bersihkan, kemudian untuk setiap tunas-tunas atau tunas-tunas air pun kita bersihkan agar nutrisi ke buahnya lebih memaksimalkan ya, lebih seperti itu. Nah ini udah area atas nih ya. Kalau kemarin masih di area batang pembuahannya. Mudah-mudahan pemanen kali ini kita mendapatkan yang lebih lah ya, yang lebih seperti itu. Untuk kegiatan hari ini, penyemprotan pengendalian hama ulat, kita hanya menggunakan 2 bahan ya teman-teman. Nanti kita akan jelaskan. Untuk di musim hujan harus diperhatikan yang namanya perekat ya teman-teman, perekat, jangan lupa itu. Dan di musim hujan juga kita harus lebih memastikan untuk pemberian fungisida, inseksida, kemudian pupuk ya teman-teman, agar tanaman kita lebih sehat lagi dan untuk pembungaan dan pembuahan lebih maksimal. Dan untuk di musim hujan biasanya kita melakukan pengocoran juga ya kalsium, karena sangat efektif ya untuk mencegah kerontokan dari buah ataupun bunga itu sendiri ya teman-teman. Seperti inilah kira-kira kondisi tanaman cabai rawit kita di umur yang kurang lebih 6 bulan. Nah seperti inilah penampakannya, masih subur, masih ya alhamdulillah lah ya untuk pemula gitu ya. Pemula masih bisa dibilang luar biasa, dan tingginya juga hampir semuanya rata. Dan kita sudah melakukan pengukuran juga, ini tingginya udah hampir 2 meteran ya. Karena ajirnya itu kita pasang 2 meter, total keseluruhannya itu 230, jadi 30 cm masuk ke tanah gitu. Nah ini udah tingginya segini. Untuk jenisnya, kita jenisnya masih jenis bibit lokal, bibit pasar gitu ya, seperti itu kira-kira. Nah untuk buah masih aman teman-teman, masih ya belum ada gejala kerontokan, karena kita seminggu sekali kita masuk fungisida, kita masuk juga pupuk kalsium, kalium, kemudian magnesiumnya juga masuk, unsur NPK nya juga masuk. Cuman di musim hujan kita nggak terlalu banyak ya menggunakan yang berbahan NPK gitu. Seperti ini, kita lebih banyaknya di penyepraian menggunakan kalsium, dan juga pengocoran menggunakan kalium. Dan untuk bahan yang akan kita gunakan, yang pertama ini ya, produknya bisa dilihat teman-teman. Yang terpenting bahan aktif metomil, karena ini tuh bagus untuk pencegahan ulat lah ya. Kemudian ada proklin teman-teman. Proklin ini mengandung ya, proklin ini mengandung emamectin benzoat ya. Kemudian untuk setiap pengendalian ulat, saya gunakan kedua bahan yang ada kandungan metomil dan
emamectin benzoat ya teman-teman, karena untuk emamectin benzoat ini bisa mengendalikan hama ulat dan juga hama trip pada tanaman cabai rawit saya ini ya. Kemudian untuk takarannya, bagi teman-teman yang menggunakan tangki 16 liter bisa gunakan 1 sendok makan saja ya, dikarenakan saya ini menggunakan jerigen ya yang warna biru itu, dan untuk isinya itu kurang lebih 160 liter air ya teman-teman. Jadi kita gunakan 8 sendok makan. Kemudian untuk Proklin yang ada kandungan emamectin benzoatnya kita gunakan 10 ml ya untuk tangki 16 liter, tapi saya di sini gunakan 80 ml saja untuk jerigen yang warna biru itu. Alhamdulillah teman-teman, dengan kedua bahan ini ulat dapat kita kendalikan ya. Sebelumnya kita sudah lakukan pengontrolan, tadi ada beberapa bekas santapan ulat ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa di musim hujan jangan lupa ya perekat ya. Sini kita lupa nggak bawa juga. Nah gitu. Jadi ya ini aja lah, daripada nggak ada banget gitu. Jadi kita pakai ini aja 2 bahan ini gitu teman-teman ya. Alhamdulillah cukup dengan 2 bahan ini kita dapat mengendalikan serangan ulat buah ataupun lalat buah juga. Di sini belum ada ya yang terserang lalat buah ataupun patek. Kita alhamdulillah, mudah-mudahan tidak lah, karena itu yang sangat kami khawatirkan. Kedua unsur itu tuh, hama patek dan lalat buah. Nah, dan ini tuh kita setiap hari sama Om Den di lahan cabai rawit, dan inilah kita lakukan penyemprotannya ya di pagi hari. Kemudian bila waktu ataupun gak sempat di pagi hari, kita lakukan di sore hari dalam 1 hari itu, karena ya sekarang kan musimnya musim hujan. Jadi sebisa mungkin kita atur pengefisienan waktunya juga. Kita mulai tadi pagi dari jam 6 sampai jam 9, kemudian kita istirahat dulu, dan kita sambung dari jam setengah 4 sampai jam 6 ya teman-teman. Tuh alhamdulillah cabai rawit kita udah seperti ini ya. Kalau di sini bilangnya udah melanoy teman-teman, melanoy itu. Wah, untuk buahnya luar biasa, dan di bawah juga buahnya alhamdulillah berbuah dengan lebat juga. Yang terpenting kita bisa selalu menjaga merawatnya juga ya teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang ingin berkomentar silahkan diisi di kolom komentarnya. Jangan lupa di like, kemudian di subscribe juga, karena setiap kegiatan kita akan dokumentasikan. Hari ini kita akan dokumentasikan juga, dan nanti ada beberapa ada perbandingan juga, karena ini kita menanamnya di sawah. Nanti kita akan penanaman di ladang gitu ya, di kebun yang agak miring lah. Kalau ini dari sumber airnya sudah tercukupi gitu ya. Tingginya juga sampai 2 meter, karena di tinggi 2 meter ini sangat-sangat boros, tapi melihat buah yang sangat melimpah, alhamdulillah juga kita tambah semangat ya.
Dan sekali lagi jangan lupa untuk teman-teman di like and di subscribe YouTube kita ya. Sampai berjumpa lagi di kegiatan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.